Misalnya negara kita punya 200, tahun ini ternyata lebih baik Pak ketimbang kemudian dipakai orang Indonesia semua, udah saya jual ke Malaysia 10.000 gitu. Kita Heeh. dapat, Lebih. enggak bisa begitu. Oh iya ya. Nah, itu bukan, karenanya itu nggak bisa kemudian dianggap sebagai Kerugian negara. kerugian negara. Artinya tidak merugikan negara secara Tidak merugikan keuangan. negara. Yang jelas pada faktanya keputusan tersebut dilandasi dengan regeling. Artinya keputusan KMA itu keputusan Menteri Agama nomor 130/2024 secara administrasi pemerintahan ternyata 50-50 yang dilaksanakan oleh Menteri Agama itu juga karena landasannya ada komitmen atau ada kesepakatan antara Presiden pada saat bertemu dengan Raja Salman bahwa 50-50, sehingga kemudian itu dibawa untuk dilaksanakan, diperintahkan kepada Menteri Agama. Halo teman-teman Ruang Publik, apa kabar? Jumpa lagi dalam podcast kita. Kita akan ngobrol santai soal banyak hal isu publik yang selama ini ada di sekitar kita. Nah, di kesempatan ini kita akan ngomongin mengenai penegakan hukum, pemberantasan korupsi yang menjadi core untuk membangun negara kita menjadi lebih baik. Dan sudah hadir bersama saya Pak Nurul Ghufron, Wakil Ketua KPK 2019 sampai 2023. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah, tapi bukan wakil KPK, saat ini saya akademisi lagi lah. Oh iya, kan 2019-2023. Ya. Kalau sekarang saya baru mau nanya Pak, aktivitas sekarang ini apa? Aktivitas kembali penggali dan penelaah ilmu hukum ya, termasuk praktek-praktek yang sedang lagi hangat itu. Oke. Nah, jadi kalau hari-hari sekarang ngajar, lantas membimbing dan ya menguji dari skripsi, tesis sampai disertasi. Kalau dilihat dari tulisan-tulisan atau skripsi-skripsi, ini kondisi hukum kita itu gimana Pak? Kasus-kasus yang ditulis sama teman-teman itu, potret penegakan hukum kita itu seperti apa Pak saat ini? Ya, yang perlu kita secara solid untuk kemudian kita pahami dan kemudian kita tegakkan bersama, sesungguhnya hukum itu tujuannya bukan untuk hukum. Hukum bukan untuk hukum? Ya, hukum bukan hanya untuk memenjarakan orang. Oke. Tetapi sekali lagi, hukum itu hanya sarana untuk mencapai keadilan. Nah, kalau kita sepakat dan dipahami oleh segenap penegak hukum, maka saya yakin bahwa penegakan hukum kita tidak akan menjadi formalitas dan proforma sebagaimana saat ini. Jadi banyak kali kadang-kadang kita akan menyaksikan ya seakan-akan ya beberapa kasus kemarin yang Sleman gitu ya. Ya seakan-akan pokoknya pasal seakan-akan harus ditegakkan, tetapi tidak substansial kan gitu. Tidak substansial. Ya, itu yang kadang-kadang bertanya-tanya saya sebenarnya takut pada siapa ataupun mengabdi kepada siapa ini para penegak hukum. Kalau tujuannya keadilan, para penegak hukum itu yang dicintai dan kemudian diharapkan orientasinya adalah menggapai dan visi negara hukum adalah sesungguhnya untuk mencapai keadilan, bukan hanya hukum untuk menegakkan negara hukum. Itu yang paling penting. Pak, kalau secara umum ini kan kita sering dianggap masalah hukum kita itu bermasalah ya di dalam banyak hal. Sebenarnya tantangan utama kita dalam penegakan hukum itu apa sih Pak? Bagaimanapun kan begini, harus dipahami kenapa hukum itu dibahas, kemudian didiskusikan di ruang parlemen kita antara presiden dengan DPR, karena asumsinya hukum itu adalah untuk kepentingan publik. Dan di atas kepentingan publik sesungguhnya publik itu butuh keadilan. Nah, tapi sayangnya proses itu selesai sampai pada pembahasan sampai jadi pasal-pasal dan undang-undang. Tapi kemudian ketika diimplementasikan kembali seakan-akan yang ditegakkan hanya formalitas. Itu yang mengakibatkan kadang-kadang ya jungkir balik gitu ya. Benar. Kita berharap bintang yang didapat malah kadang-kadang
Per jauh bulan. dari itu. Kita berharap bintang dapatnya yang lain ya Pak ya. Nah ini kan kondisi penegakan hukum dan ini banyak sekali berkelindan di apa ya, kasus-kasus hukum yang viral istilahnya kalau sekarang kan Pak ya. Viral, banyak menjadi perbincangan. Dan saya menarik beberapa case yang sebenarnya secara personal saya juga ngintip, kayaknya Pak Nurul Gufron juga mencatat tuh beberapa misalnya. Di antara yang viral ini kita coba untuk jadikan satu apa ya namanya case untuk kita bicara soal hukum secara umum. Misalnya saya buka Facebook dulu ini Pak. Boleh. Ini kalau generasi sekarang ini apa namanya kita harus biasanya ngecek medsosnya, dicek medsosnya. Ini soal yang haji itu Pak. Ini kan yang haji ada beberapa titik poin perdebatan lah kira-kira. Kalau dilihat itu misalnya diskresi antara pengambilan keputusannya, menteri bisa membagi 50-50 atau enggak. Itu titik yang pertama. Dan yang kedua adalah kerugian negaranya. Ini Pak, kalau ngomongin soal kerugian negara itu mesti ngitungnya gimana Pak? Kerugian negara itu bisa disebut kerugian negara. Uang negara itu sesungguhnya sangat sederhana ya dalam perspektif hukum. Uang negara. Jadi sesungguhnya anggap angkanya adalah yang paling penting yang tercantum dalam APBN. APBN itu kan uangnya publik. Asumsinya uang publik itu harapannya adalah paling gampang begini. Punya uang misalnya 1 triliun atau 300 triliun. Untuk beli sesuatu misalnya terbeli barangnya. Tetapi ternyata terbelinya secara kemahalan. Maka ruginya pada saat itu rugi inefisien. Karena nggak efisien. Atau punya uang sudah didanai 1T tetapi dapat barang KW yang tidak bisa digunakan. Maka barangnya barang-barangan, barang palsu lah ya. Barang palsu tapi tidak bisa digunakan, maka kemudian itu total loss. Artinya inefektif. Tadi inefisien, kalau yang kedua inefektif. Jadinya dua hal itu disebut rugi itu gampangannya begitu. Semuanya berbasis pada uang negara. Uang negara apa? Ya lihat dirujuk di Undang-Undang 17 2003, di Undang-Undang 1 2014 perbendaharaan. Intinya uang negara atau keuangan negara ya semua hak dan kewajiban yang bisa diuangkan. Nah, yang paling penting bisa diuangkan itu adalah haknya dari negara yang tapi bisa dinilai secara uang. Nah, contohnya apa? Pajak, memungut pajak, memungut bea cukai dan lain-lain. Kalau kemudian mestinya dapatnya 1T ternyata dapatnya 500M misalnya, berarti itu kekurangan. Kekurangan itu berarti inefisien. Beli mestinya 1T cukup, ini kemudian harus 2T, berarti inefisien. Tapi kalau kemudian mendanai jembatan sudah dinai tetapi ternyata hancur, rusak, tidak bisa terpakai, berarti total loss. Itu yang kedua itu tadi, total loss. Itu sebenarnya ukurannya begitu. Uangnya ngaca ukurannya pada APBN. Kemudian penggunaannya apakah efektif, terbelanjakan memenuhi manfaat yang diharapkan, atau terbeli tapi kemudian kemahalan. Jadi inefektif total loss, inefisien berarti kemahalan. Itu saja gampangannya lah ya begitu. Gampangnya begitu. Jadi apa saja sih hak-hak yang kemudian diukur secara hukum itu yang bernilai secara uang? Banyak hak-hak personal itu yang secara ekonomi bernilai. Misalnya sampean punya tisu. Nah, bagimu mungkin bernilai, bagi saya nggak menilai. Kenapa kok bagi Anda bernilai, bagi saya tidak bernilai? Mungkin tisu tersebut ada bekas lipstik pacarmu gitu. Nah. Jadi istri aja Pak. Nanti istri ya. Jadi hal sesuatu mungkin bernilai tapi bernilainya tidak umum, tidak bisa dipindah tangankan, maka itu bernilai tapi bukan nilai ekonomis. Sesuatu yang disebut bernilai ekonomis
itu pasti kemudian kalau kehilangan pasti akan rugi. Oke. Nah, kembali kepada kuota haji. Kerugian negara nih kan disebutnya. Ya, kuota haji, apakah itu misalnya saya punya kuota tahun 2022, 2021. Saya misalnya sakit, tidak bisa kemudian menggunakan kuota tersebut. Karena sakit. Apakah kemudian karena sakit saya kemudian bisa offer ke Anda dan saya minta duit ke Anda? Nggak boleh Pak ya? Nggak boleh. Berarti sesungguhnya itu memiliki nilai ekonomis tapi bukan keuangan, bukan uang, bisa kan nggak bisa dialihkan, nggak bisa Nah, termasuk juga kembali ke kuota. Kuota ini kalau Anda punya kuota di tahun itu hak personal yang Anda miliki, dikasih dari pemerintah karena komitmen dengan kerajaan Arab Saudi. Tapi kalau Anda tidak bisa memenuhi itu, tidak kemudian sakit atau pada hari H Anda tidak bisa membayar, maka itu hangus. Anda tertunda pada tahun berikutnya. Tapi pengganti Anda itu nggak perlu bayar ke Anda. Karena itu nggak kuota haji itu nggak bisa kemudian diuangkan. Makanya kemudian nggak bisa kemudian dinilai secara ekonomis. Gitu. Dari teori itu bisa disebut, berarti nggak bisa disebut kerugian negara? Ya setidaknya kuota itu bukan barang ekonomis yang bisa diperjualbelikan, bisa dipindah tangankan. Sesuatu yang bisa memiliki nilai ekonomis tapi ekonomisnya bisa secara umum dijual ke orang, itu sah, kemudian orang bisa menawar, itu bisa kemudian bisa hitung laba ruginya atas barang tersebut. Ini harus S2 hukum ini memahami ini. Tapi kalau dikembalikan ke perdebatan umum itu yang kan itu salah satu yang dimention dibicarakan oleh publik itu disebutnya sebagai kerugian negara, Pak. Yaitu pertanyaannya, kita misalnya anggap asumsinya per tahun punya 200.000 kuota. 200.000 kuota. Apakah itu kemudian dimension disebut sebagai bagian dari kekayaan negara? Ada nggak di BABN? Enggak kayaknya. Nggak ada. Itu bukan kekayaan negara, itu bukan kemudian negara memiliki 200 yang bisa diperjualbelikan. Misalnya negara kita punya 200, tahun ini ternyata lebih baik Pak ketimbang kemudian dipakai orang Indonesia semua. Udah saya jual ke Malaysia 10.000 gitu. Kita dapat lebih. Nggak bisa begitu. Nah, itu bukan, karenanya itu nggak bisa kemudian dianggap sebagai kerugian negara. Artinya tidak merugikan negara secara keuangan. Dan ini juga yang dipersoalkan kan kuota tambahan. Apalagi tambahan, kan sekali lagi ini kan haknya itu kan hak kemudian apa kata MOU atau komitmen negara kita dengan kerajaan Arab Saudi. Clear ya sebenarnya. Jadi ya itu kalau kemudian dianggap merugikan negara punya apa? Ini semuanya milik bersama atau komitmen antara Indonesia bersama Arab Saudi. Kalau yang dimention sama beberapa orang disebutnya adalah itu tidak ada APBN di situ, jadi tidak disebut dengan kerugian negara. Secara sederhana teori itu benar nggak Pak? Nah iya, artinya wajah kekayaan Indonesia di keuangan negara. Kalau kemudian kuota Indonesia selama sebesar 200.000, anggap yang normal 200.000 itu kemudian termasuk dalam neraca keuangan negara, maka yang dilaporkan oleh Kemenkyu ataupun Presiden pada saat tanggal 16 di hadapan DPR, itu baru masuk kemudian bagian dari keuangan negara. Kalau kemudian menjualnya kurang atau lebih, itu baru kemudian bisa diperhitungkan sebagai cara ngetes kerugian negara. Teorinya kalau berdasarkan begitu saja. Kan begitu. Tapi ini kan hak perjalanan. Iya. Misalnya yang paling gampang kalau kita bandingkan sama dengan misalnya hak kita untuk dapat layanan kesehatan. Gitu. Kan layanan kesehatan itu bagi kita yang sakit. Apakah kemudian kita ini yang dasar ya, bukan yang premium. Layanan dasar. Yang dasar karena ini negara begitu itu kita sakit. Kalau kemudian hak saya mau dijual ke Anda, karena Anda tidak sakit, kemudian bisa membelinya, enggak bisa. Gitu. Iya, ngapain juga karena saya sehat kan Pak ya. Maksudnya dari sisi ide aja,
siapa tahu Siapa kalau tahu. kalau bisa dimanfaatkan hak pelayanan kesehatan itu bisa tidak sakit bisa diuangkan gitu. Oh iya, tapi karena artinya sederhananya karena nggak bisa diuangkan dan dipindah tangankan, itu tidak disebut dengan kerugian itu tadi. Gitu Pak ya. Saya kalau masalah hukum memang IP-nya rendah Pak waktu itu. Jurusannya dulu fakultasnya dakwah soalnya. Oh, Mau ambil syariah udah banyak yang ngantri. Dakwah aja yang sepi masuk aja. Oke. Nah, selain itu eh yang kemudian ramai itu adalah keputusan, Pak. Keputusan menjadikan kuota haji tambahan. Ini kan sebenarnya yang kuota haji yang di kuota aslinya 200.000 itu kan no problem, nggak ada masalah di situ. Yang tambahannya itu yang 20.000 itu. Terus dibagilah dua-dua dengan berbagai pertimbangan. Nah, itu menurut Bapak, itu ada masalah secara hukum nggak di situ? saya dengar ya, saya kurang tahu pastinya ya. Saya dengar bahwa ada KMA 130 tahun 2024. Itu artinya keputusan Menteri Agama untuk bagi kuota tambahan itu Ya. yang kalau reguler yang umum 92 reguler, 8 untuk yang khusus. Nah, tapi untuk yang kuota tambahan khusus, karena memang biasanya tambahan khusus itu belakangan. Kalau belakangan kan banyak resiko, karena itu kemudian tidak bisa diperlakukan sama. Misalnya tentang tempat, kemudian tentang maktab, artinya kesiapan tenda dan lain-lain. Kalau Indonesia kemudian mendapatkan yang terakhir ini kan pasti akan jauh, sehingga kemudian itu yang mendasari kemudian dibagi tidak lagi dengan pembagian 92 dan 8%, tetapi 50-50. Tapi berdasarkan KMA berapa 130 2024 ini kan dinyatakan bahwa Menteri Agama diberi atribusi untuk kemudian menentukan berbeda pembagiannya, tidak sebagaimana umum kalau dalam kondisi-kondisi tambahan yang memang selalu terakhir. Karena memang ceritanya katanya kan setelah ada tambahan itu, selain waktunya mepet, Menteri kan ke sana, rombongan itu mengecek kesiapan untuk menampung itu. Dan disebutkan di keterangannya bahwa satu tempat yang karena saya belum haji Pak ya, jadi yang dekat itu lebih mahal dan tidak mungkin diperuntukkan kepada yang reguler. Karena harus ada subsidi banyak. Nah, kemudian yang kedua ada penyempitan tempat di situ memang, ada sekitar berapa kilo gitu, karena ada pembangunan toilet katanya. Nah, sehingga kesimpulannya adalah kalau ini dibagi ke yang reguler, banyak regulernya, akan tumpuk-tumpukan. Satu. Yang kedua, kalau dipaksakan beli yang dekat, Mina 1, yang lebih dekat itu, yang premium lah, ini harus disubsidi. Jadi harus disubsidi lagi. Maka keluarlah si 130 itu. Terus akhirnya dibagi. Nah, itu yang kemudian di publik dianggap, wah ini kewenangan harusnya kan memotong antrian banyak, terus kemudian dikasih ke orang yang punya duit. Nah, kalau berdasarkan itu masih sesuai nggak Pak? Saya tidak melihat dari sisi anunya ya. Yang jelas pada faktanya keputusan tersebut dilandasi dengan regeling. Artinya keputusan KMA itu keputusan Menteri Agama nomor 130 2024 secara administrasi pemerintahan itu sah. Jadi karena Menteri memiliki landasan hukum di pasal 9 di Undang-Undang Haji bahwa untuk hal-hal yang bersifat tambahan diberi diskresi untuk kemudian menentukan. Apalagi yang kita dengar ya bahwa ternyata 50-50 yang dilaksanakan oleh Menteri Agama itu juga karena landasannya ada komitmen atau ada kesepakatan antara Presiden pada saat bertemu dengan Raja Salman bahwa 50-50, sehingga kemudian itu dibawa untuk dilaksanakan, diperintahkan kepada Menteri Agama. Oh iya. Dan ini sudah
diakui oleh Pak Presiden pada saat itu. Sehingga asumsinya dua hal ini ya. Pertama, setiap keputusan pejabat negara itu memiliki azas namanya presumption justitia causa. Jadi bahwa sebuah keputusan itu diasumsikan atau dianggap sah kecuali disalahkan oleh hakim atau dicabut oleh pembentuknya. Oke. Jadi kalau kemudian oleh hakim disalahkan, maka salah keputusan tersebut. Atau oleh pembentuknya dicabut, maka KMA itu tidak berlaku, dianggap salah juga. Pembentuknya berarti dalam hal ini menteri. Menteri sendiri. Kalau kemudian dia mencabut tapi kemudian dilaksanakan, maka pelaksanaannya itu salah. Oke. Karena sudah dicabut. Kalau kemudian tidak ada pencabutan dan tidak ada dianulir ataupun disalahkan, dievaluasi, dinilai, diawasi oleh pengadilan, dalam hal ini tata usaha negara menyalahkan misalnya, memerintah untuk mencabut, maka konsekuensinya maka KMA tersebut harus dinyatakan secara hukum tidak sah. Kalau disanakan bersalah. Itu dari sisi adanya regulasi tersebut ya. Jadi pejabat itu memiliki kewenangan namanya melakukan tindakan pemerintahan yang bersifat regeling dan bersifat base checking. Ini adalah bentuk walaupun keputusan tapi sesungguhnya bentuknya regulasi. Itu dari sisi norma tentang keabsahan. Nah, teori keabsahan keputusan pejabat negara ataupun pemerintahan. Itu yang dari sisi administrasi. Dari sisi pidana, sekali lagi, kalau keputusannya ini sudah disepakati oleh Presiden bersama Raja Salman pada saat ketemu dan memberi tambahan 20.000 itu adalah keputusan dari Presiden dibawa ke Indonesia dan kemudian disuruh dilaksanakan. Maka secara hukum pidana, siapa yang tidak memiliki kehendak atas keputusan tersebut, maka ia tidak bisa dipersalahkan. Jadi azasnya adalah Genstraf Sondel Schuld. Artinya orang bisa dianggap salah kalau atas perbuatan tersebut dia yang menginisiasi, dia yang menghendaki. Atau dia yang mampu ngontrol. Tapi kalau 50-50 itu dibawa oleh Presiden karena sepakat dengan Raja Salman, atas keputusan tersebut berarti keputusannya Presiden. Bukan keputusannya menteri. Bukan keputusan menteri. Maka menteri pun tidak bisa dipersalahkan atas keputusan 50-50 ini. Apalagi kemudian sudah dibawa Presiden oleh menteri, didialogkan oleh menteri ke parlemen dan disetujui oleh para anggota dewan pada itu, maka ini sudah namanya kesepakatan pemerintah bersama wakil rakyat. Itu sudah kuat sama dengan sama dengan undang-undang. Kalau apakah tidak bisa diuji nih Pak, tidak bisa dipersalahkan? Bisa. Biar kemudian pengadilan dulu mengatakan untuk menyalahkan, untuk mengatakan apakah dia menyalahgunakan wewenang atau melawan hukum pelaksanaan 50-50 ini. Selama tidak ada, maka teori keabsahan harus ditegakkan dan kita jaga. Tidak bisa, bukan hanya di Indonesia, di mana-mana itu. Setiap keputusan Presiden, menteri-menterinya, bupatinya, kepala desa saja, itu harus kemudian dihormati. Kecuali sudah disalahkan oleh pengadilan. Apakah kemudian penegak hukum yang lain boleh menyalahkan Pak? Ya tidak bisa. Kita memang memiliki pidana ada ya, namanya teori otonomi van strafrecht. Tapi untuk perspektif norma-norma pidana. Tapi kalau norma-normanya norma administrasi, lihat dulu, dinilai dulu secara administrasi. Menyalahgunakan wewenang itu konsepnya konsep administrasi. Dia menyalahi wewenang atau tidak gitu ya. Berarti sebenarnya kalau dari penjelasan ini itu tidak ada, karena Presiden kan sudah mengakui. Kemarin yang terakhir kan Presiden yang mengatakan ya itu perintah saya, katanya kan begitu, nggak salah di Solo. Apalagi begitu, jadi sebuah fakta yang dinyatakan kemudian saya misalnya nuduh Anda ngentut. Loh kamu kok bau ini ngentut kamu ya? Iya Pak, saya ngentut. Berarti itu fakta itu. Jadi sudah kemudian jadi hukum. Sudah jadi kebenaran fakta, karena sudah dikonfirmasi. Iya. Kecuali Anda katakan, "Lu kamu kok ngentut?" "Enggak, saya enggak." Berarti ini masih diperdebatkan, tidak menjadi hukum.
dari baunya beda, Pak. Nah, satu lagi, Pak, sebelum kita ini, Pak. Ini kan ada 1 triliun yang penghitungan kerugian negaranya itu, Pak, yang tadi itu. Biasanya itu kalau mau bilang kerugian berapa gitu, itu prosedurnya seperti apa, Pak? Kita tidak bidang korupsi ini mulai dari Undang-Undang KUHP, Undang-Undang 371, Undang-Undang 3199, 20 2001, itu semua sudah masa lalu. Oke. Sekarang sudah diatur di pasal 603, 604 dan seterusnya di KUHP kita. Yang baru. Yang baru begitu, 603, 604 dan selanjutnya ya. Tentang korupsi, karena ada korupsi yang berperspektif ada kerugian negara dan ada yang tidak kerugian negara. Ya. Nah, tapi kita yang Anda tanyakan kerugian negara. Kerugian negara itu yang 603, 604 itu sudah dijelaskan bahwa alat buktinya harus hasil audit dari lembaga negara yang memiliki otoritas atau kewenangan untuk menghitung. Maka tidak bisa lagi perdebatan dan tidak bisa lagi kemudian diklaim baik oleh penyelidik, penyidik ataupun penuntut untuk kemudian mengklaim ada kerugian negara. Ada kerugian negara sebelum ada bukti hasil audit dari lembaga yang berwenang untuk mengaudit. Lembaga yang berwenang mengaudit siapa? Ya BPK atau minimal BPKP. Kecuali ada dari mereka berdua itu, maka kita akan meyakini atau dianggap ada buktinya untuk mengatakan bahwa ada kerugian negara. Kalau selama belum ada begitu, ya kita tidak bisa gitu. Karena itu pasal 603 dan 604 di penjelasannya tentang unsur kerugian negara harus saat ini otoritas dari lembaga tersebut. Sebelumnya sejak di Undang-Undang 3199 maupun 20 2001 ya banyak ya, zaman saya misalnya di KPK sendiri, di kami ada auditor yang bisa menghitung, di kejaksaan juga lembaga bisa menghitung. Mungkin akunting lain, akunting publik gitu ya. Public accountant ya. Tapi sekarang yang di-mention untuk menghitung kerugian negara dalam perspektif 603, 604 Undang-Undang KUHP itu adalah lembaga negara. Yaitu BPK atau BPKP. BKP. Di luar itu tidak menjadi dasar untuk menghitung kerugian negara. Kerugian negara dalam perspektif korupsi. Nah, kalau Anda punya perusahaan sendiri mau ngitung, nggak mungkin kan ke BPK atau BPKP. Mungkin lembaga akunting biasa, akuntan publik boleh gitu ya. Tapi untuk perspektif korupsi itu di-mention secara tegas. Ya. Tapi itu berarti sebenarnya perjalanan case ini berjalan sehat lah Pak ya, sesuai perjalanannya berjalan dengan koridor hukum. Cuman memang saya kan awam Pak ya untuk urusan hukum itu. Urusan tafsir soal hukum memang sudah biasa ada tafsir menerjemahkan hukum dari perspektif. Ya biasa, katanya Pak Mio mengatakan kalau ada soal hukum didiskusikan oleh 2 sarjana hukum itu akan muncul 3 pandangan hukum. Oke, kok 3 Pak? Kalau ada 3, ada 3 orang hukum. Ada 3 orang hukum mendiskusikan satu masalah hukum bisa jadi 4 gitu. Oke. Sekali lagi itu dalam perdebatan, dalam pembahasan, dalam diskusi boleh begitu. Tapi kalau penegakan hukum itu mestinya itu memberikan kepastian hukum. Tidak boleh kemudian antar penegak hukum kemudian berbeda gitu. Itu harus dihindari. Karena hukum sekali lagi memang mimpinya adalah keadilan, tapi wajah keadilan yang paling depan atau muka dari keadilan adalah kepastian. Adalah kesamaan hukum. Nah, itu yang penting. Kalau kemudian hukum tidak memberikan wajah kepastian atau kesamaan, itu maka sulit dibayangkan akan tercapai keadilan. Oleh karena itu, kalau sekarang sekali lagi KUHP ataupun KUHP yang sudah kita gagas itu, yang sudah kita ciptakan, yang sudah kita punyai saat ini, salah satu yang utama adalah untuk memberikan ketegasan itu. Jadi perbedaan-perbedaan itu silahkan di kampus, silahkan di ruang diskusi, tapi di hadapan penegak hukum mestinya satu.
harapannya KUHP begitu. Oke. Ini kan kalau lanjut di contoh kasus haji ini kan masih lanjut berjalan dan berupaya menemukan kesatuan istilahnya itu ketegasan hukum antara kan statusnya sekarang Gus Yakut itu tersangka. Terus ada istilahnya itu ini kan lagi berjalan. Ini dalam perspektif hukum sesuatu yang wajar Pak ya, normal untuk mencapai sebuah keadilan gitu Pak ya. Wajar bagi orang awam. Wajar bagi orang awam. Kalau yang enggak awam Pak. Karena kan begini, kita memahami dan mendengar ya, ada beberapa pihak-pihak yang jelas-jelas mengembalikan. Iya, benar. Dari travel. Ya. Mengembalikan. Pada saat itu kita dengar mereka dianggap sebagai korban pemerasan. Artinya diasumsikan dengan di zaman masih berlakunya 3199/20/2001 itu 12E pemerasan. Jadi dianggapnya travel memeras kepada petugas di Kemenak. Bukan. Pada orang yang haji. Pada jamaah. Oke. Atau travel terperas oleh pejabat. Oleh pejabat. Oke. Dari atas ke travel. Cuma masalahnya apa iya orang jamaah itu terperas ataupun merasa diperas, karena namanya pasal 12E itu harus indikatornya ya, menyerahkan sesuatu itu karena dia terancam, terpaksa. Apakah ada jamaah haji itu yang merasa terancam, yang merasa terpaksa? Apakah ancamannya fisik atau ancamannya tidak berangkat saja, misalnya kamu kalau tidak bayar ini tidak berangkat. Ini kan urusan muamalah, deal saja. Saya tetapkan berapa? 500 juta. Kalau kamu mampu bayar saya berangkatkan gitu. Ini kan urusan muamalah gitu, bukan keterpaksaan. Bukan kemudian syaratnya untuk istitoah kan membayar, memenuhi kemampuan kan? Istitoah kan berarti dia mampu bayar itu. Mampu bayar kalau ditetapkan oleh travelnya 500, 600, 700 gitu ya. Kalau kemudian dia kan ini kan apa? Kesepakatan saja. Bukan kemudian kalau tidak bayar ini saya bacok. Gitu. Apakah ada ancaman? Apakah ada keterpaksaan? Bentuk ancamannya seperti apa? Tapi sejauh ini kayaknya belum ada Pak. Tapi kok kemudian juga anehnya ekornya pasal 12E penyerahannya dianggap kemudian pasal 12E, tapi kemudian kepalanya kok ke pasal 2, pasal 3. Tidak linier ini. Mestinya atas sebuah peristiwa yang satu, kan ini peristiwa satu ya, kan? Peristiwanya satu, maka pengenaan pasalnya sama semua. Enggak yang depannya ini terus belakangnya itu. Enggak bisa dong. Jadi pengembalian itu kalau kemudian pasalnya saja berubah, berarti ini apa namanya? Obscure libel, tidak jelas. Tidak konsisten. Jadi pengembalian itu hukumnya apa, Pak? Ya, jangan tanya ke saya, tidak mengembalikan ke saya. Maksud saya tapi secara hukum begini. Analisa secara hukum begini, bahwa sekali lagi kalau peristiwa itu dianggap bermasalah, maka kepada siapapun yang dianggap terlibat dan bertanggung jawab atas peristiwa yang salah tersebut, pasalnya sama. Nggak bisa kemudian pasalnya seperti seakan-akan ke kamu ini, ke saya ini, ke situ. Itu nggak bisa. Maka kalau sudah pasalnya pengenaannya beraneka, ya kan ini kecuali peristiwanya berbeda ya. Kalau peristiwanya berbeda, boleh untuk kemudian mengenakan pasal yang berbeda. Kalau peristiwa hukumnya satu, maka kepada siapapun pasalnya itu dan yang terlibat juga dihitung semua. Dihitung semua. Tapi kan masalahnya ini, ya mohon maaf, orang-orang yang kita dengar, orang-orang yang kita beritanya sekali lagi, kan saya bukan lagi penyidik ataupun dapat laporan penyidik, tetapi berita saja. Itu seakan-akan yang nerima tidak dipertanggungjawabkan,
tetapi pihak lain yang digaruk begitu. Seandainya pun ada orang lain yang dianggap perlu digaruk, boleh. Tapi yang pertama dulu yang sudah ngakui. Yang ngakui tidak diapa-apain kemudian. Oh iya. Iya. Logikanya gimana gitu. Orang-orang yang kemudian ngakui itu tidak diapa-apain, tapi kemudian pihak-pihak yang belum tidak terbukti, tidak memenuhi, tapi kemudian digaruk lebih dulu. Itu menjadi apa ya? Makanya saya selalu ingin sampaikan, kita berharap penegakan hukum itu bukan hanya untuk memenuhi hukum, bukan hanya untuk kemudian mendapatkan orang agar masuk ke penjara, dapat denda, dapat ganti rugi dan lain-lain, tapi yang paling pertama adalah keadilan, dan keadilan itu yang tercermin dari kebenaran material dulu gitu. Karena jangan sampai kalau kemudian tidak benar secara material, itu resikonya bukan ini dunia doang ya, gitu. Tetapi juga resikonya lebih berat kepada pelaku kejahatan sendiri. Jadi penegak hukum yang menegakkan hukum secara tidak adil lebih jahat dari penjahat itu sendiri. Resikonya kita kan saya sudah 51 tahun, tidak tahu berapa tahun lagi akan di sini gitu. Tapi kan eman-eman mumpung masih hidup, ya sekecil apapun kita tentu tegakkan yang benar-benar sajalah. Gitu. Kalau tidak mampu, ini yang paling penting juga. Kalau tidak mampu menegakkan hukum kepada semuanya, maka jangan coba-coba, satu pun jangan gitu. Jadi misalnya begini contohnya ya. Gimana itu Pak? Ada di kampung ini misalnya. Ya. Di kampung ini misalnya warganya 10.000. Oke, 10.000. Ternyata malingnya 1.000. Oke, 10%. 10% maling. Kemudian penegak hukum ngejar, nyampenya dapatnya hanya 5 orang. Cuma 5 dari 10 dari 1.000 itu. Itu telah menimbulkan ketidakadilan kepada sesama penjahat ini. Sebaiknya tidak perlu. Tidak perlu, nggak usah ditindak sekalian. Kecuali jadi hukum pidana sangat rigid. Untuk menegakkan keadilan, dia harus kemudian memastikan penegakannya itu adil. Oh gitu Pak. Jadi kalau dia sadar tak mampu menangkap semuanya, tidak usah tangkap satu pun. Tapi kalau dia mampu menangkap semuanya tapi dia tidak lakukan, hanya milih 1, 2, 3, itu lebih jahat dari penjahatnya. Anyar ini Pak. Karena ini saya kan belajar Pak. Di ini katanya itu kalau nggak bisa ambil semuanya, ambil sedikit saja. Ya. Ini beda ini. Beda kalau perspektif hukum ini kan akan memenjarakan orang. Iya. Memenjarakan orang itu harus kemudian dipastikan bisa akan semuanya. 1.000 itu. Tapi kalau dia sadar tak mampu semuanya, jangan coba-coba milih salah 1, 2, 3, 4 gitu. Padahal ini ada 100 calon targetnya, mestinya penjahatnya 100. Dia sadar anak buahku hanya 50, hanya paling banter dapat 50, 50-nya akan lepas gitu. Yang begitu itu dalam perspektif pidana telah akan menimbulkan ketidakadilan. Ini kan perspektifnya akan membatasi haknya seseorang ya, bukan Anda yang tadi dalil yang Anda katakan kalau tidak bisa. Kalau tidak bisa berbaik kepada semuanya, berbaik banyak hal, maka lakukan semampu Anda. Itu untuk kebaikan. Tapi ini beda peruntukan. Iya. Malayudraku kuluh layudraku kuluh kan katanya begitu Pak. Iya. Kalau nggak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Itu berlaku untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Tapi kalau untuk urusan memenjarakan orang, itu harus dipastikan bahwa dia menegakkan kepada semuanya. Kalau nggak bisa? Kalau nggak bisa, ya jangan, karena akan menimbulkan ketidakadilan baru. Berat ini jadi penegak hukum ini. Jadi harus dipastikan. Yang begini-begini harus dipahami bagi penegak hukum yang memang mencintai hukum gitu. Kalau mencintai hanya mencintai biar naik pangkat, biar dapat reward dan lain-lain, apalagi masih di bawah itu gitu. Begitu saja masih di bawah itu. Iya. Yang begitu aja masih di bawah. Aduh. Ternyata memang seberat itu Pak ya.
Jadi itulah mestinya hukum dan penegakan hukum itu mestinya sangat filosofis ya. Dan karenanya harus pencipta hukum. Maka yang paling utama bagi negara, kita bernegara hukum itu artinya kenapa di pasal 1 ayat 3 Indonesia negara hukum, itu persyaratnya adalah para penegaknya harus pencipta hukum. Jangan sampai kemudian pengguna dan kemudian penyetempel hukum. Aduh. Ya. Berat. Kebayang lah ya. Kalau nggak bisa membayangkan untuk ini semuanya. Tapi kalau skenarionya sekarang bisa nangkap semuanya, tapi bertahap nangkapnya gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa. Kalau diniati begitu nggak apa-apa. Pak, kami begitu. Tapi sekali lagi ambil, kan ada teorinya begini, teori makan bubur panas. Yang mana lagi tuh Pak? Teori makan bubur panas itu nggak mungkin kita makan dari tengah karena masih panas. Maka ambillah dari yang pinggir. Yang pinggir. Jadi sampai nanti pinggir-pinggir sampai ke tengah. Sampai ke tengah. Tapi jarang dan tidak boleh kemudian tengah dulu gitu. Nanti bisa kebakaran lidahnya. Karena bukan hanya itu ya, akan menimbulkan kesannya ketidakadilan. Kalau kemudian kok begini. Tapi alhamdulillah saat ini Indonesia sudah iklim penegakan hukumnya sudah mulai bergantung pada ataupun didukung oleh medsos ya, sehingga viralisasi bagian dari pendukung tegaknya hukum gitu. Kata anak-anak sekarang no viral no justice. No justice gitu ya. Viral mudah-mudahan Indonesia mencapai Indonesia yang adil karena medsos itu. Kita anak-anak muda gini langsung ini pokoknya viral dulu nanti baru justice. Kalau nggak viral nggak banyak mendukung Pak. Oke Pak, kalau sekarang berarti aktivitas banyak di Jember Pak ya dan ngajar. Perbedaan saya mau bilang perbedaan tekanan hidup kok nggak enak. Lebih slow mana? Nggak ada, hidup itu nggak ada yang tidak bertekanan. Jadi semuanya tinggal kita menganggap saja, menilainya. Misalnya mau jadi apapun itu. Jangankan jadi presiden, jadi menteri, jadi penegak hukum. Jadi tukang becak saja, jadi petani saja, pasti ada tantangan. Iya dong Pak. Kalau petani tantangannya ya para petani sendiri ya. Jadi becak, supir, tantangannya supir sendiri. Mau jadi penegak hukum juga begitu. Tetapi sekali lagi semua hal itu akan jadi tantangan, akan jadi berat kalau dianggapnya sebagai hambatan, kalau dianggap sebagai tantangan. Tapi kalau dianggap sebagai kesempatan ini gitu. Kan kualitas kita tergantung pada tantangan kita. Kesempatan untuk membuktikan diri, membuktikan kualitas kita. Ya, bukan hanya kualitas ya, tetapi akan begini. Misalnya saya kembali ngajar gitu ya. Ngajarnya kami itu kan ada target-targetnya juga gitu. Bukan hanya memenuhi lulus IPK 4 kan bukan itu, tapi kan kita berharap ada knowledge diterima ataupun masuk pada otak gitu ya, tapi kemudian juga menyerap ke hati untuk menimbulkan integritas. Itu berat juga itu. Tapi lebih mendebarkan atau lebih berat jadi pimpinan KPK Pak? Jangan Pak. Iya kelihatannya saja. Masa? Kelihatannya saja, tapi kayaknya bener juga. Berurusan dengan hotspot terus. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sama-sama, mudah-mudahan menyegarkan pasti harapan kita. Karena yang awam-awam kayak saya ini, yang jurusannya sosial humaniora gitu kan, kalau terlalu ribet ini, kita ngikut arus aja. Jangan-jangan itu benar gitu. Terus pindah lagi, jangan-jangan itu benar. Tapi kalau yang pakar hukumnya, ya saya juga harus dipandang sebagai hanya bagian dari public spektrum. Mungkin saja ada spektrum lain yang berbeda atau juga berkesamaan. Kita boleh kemudian didudukkan untuk kemudian membahas bersama supaya benar. inilah
inilah spektrum keilmuan yang tentu perspektifnya bisa berbeda-beda, bisa beragam. Nah, tapi sekali lagi, kalau motifnya, kalau semangatnya sama, orang berbeda, wacana berbeda, ide berbeda, dan kemudian pandangan berbeda, itu mencerahkan, menjadi banyak. Tapi sebaliknya, Kalau semangatnya kalau semangatnya tidak sama, sudah itu. Berat itu. sudah. Karena emang dari awal tujuannya udah beda, Pak. Kalau disama-samain juga berat. Oke. Teman-teman, obrolan kita mengenai kondisi hukum, pemberantasan korupsi, dan kemudian kita masuk ke satu contoh yang banyak dibicarakan orang, yaitu kasus haji yang lagi rame dibicarakan mungkin beberapa bulan terakhir. Kita dapat perspektif baru, cara ngelihatnya itu bagaimana. Ada 3 hotspot tadi yang kita masuk ke dalamnya, diantaranya adalah bagaimana kita sih kalau menilai kerugian negara itu ada cara ngitungnya, ada cara melihatnya, lalu kemudian ada putusan yang sempat juga rame, apakah membagi 50-50 itu tadi juga sudah disinggung, dan kerugian yang 1 triliun itu semestinya bagaimana. Kita udah dapat ilmu dari Pak Nurul Gufron, dan semoga ini mencerahkan buat kita semuanya. Kita ketemu di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.